Halo, kembali lagi dengan saya Oktavia Mimanulang, NPM 1194062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan chapter 3, yaitu tentang proses based parallel lines. Kita langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan modul yang saya gunakan yaitu buku Python Parallel Programming Cookbook. Oke, kita buka saja yang chapter 3-nya ya. Chapter 3. Mana tadi saya bilang yaitu proses based parallel lines. Oke. Di sini saya ke bagian materi naming a process. Naming a process ya. Oke, kita cari naming a process. Nah, naming a process adalah salah satu bagian terpenting dari strategi membangun brand atau salah satu elemen terpenting dari proses penamaan menyangkut arti dan asosiasi nama. Nah, dalam hal ini ada istilah makna secara radikal, berbeda dari kata benda umum, yang mana makna adalah kemampuan mereka untuk digunakan mengacu pada kelas entitas untuk menunjukkan atau menunjuk mereka seperti disebutkan di atas. Tidak ada kemampuan untuk merujuk ke kelas entitas ini yang merupakan ciri khas dari sebuah nama itu sendiri. Jadi, arti dari kata benda umum yang khas seperti contohnya ya, mobil. Nah, ini dipertimbangkan dan dapat dilihat bahwa itu menunjukkan jenis kendaraan tertentu. Nah, di sini pada modul dijelaskan dalam contoh sebelumnya kami mengidentifikasi proses dan cara meneruskan variabel ke fungsi sasaran, tetapi sangat berguna untuk mengasosiasikan nama ke proses sebagai mendebak aplikasi yang membutuhkan proses yang ditandai serta dapat diidentifikasi dengan baik. Nah, pada naming a process ini juga ada cara proses penamaan brand naming a process. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Nah, sebelum kita mulai menjelajahi sisi kreatif kita sendiri, penting untuk mempertimbangkan dasar-dasar proses penamaan brand strategis. Kedua, nyatakan identitas inti kita. Nah, langkah ini diambil sebelum memberi nama untuk mencari tahu apa yang diperjuangkan oleh proses itu sendiri dan apa yang ingin kita capai. Ketiga, buat persona penggunaan kita. Nah, untuk membuat kesalahan dengan membuat proses penamaan brand, mereka sebelumnya mulai membangun persona penggunaan mereka itu sendiri. Nah, kita lanjut saja ya. Oke, kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini ada codingan naming prosesnya. Di awal ini, pertama kita harus mengimport multiprocessingnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan mengimport time-nya. Di sini juga ada def my function, yang mana ini def my function ya. Yang mana di dalam my function ini ada name sama dengan multiprocessing caret process name. Nah, di def my function ini kita buat URL untuk mengambil datanya ya.
Nah, di sini URL yang saya gunakan yaitu URL APK proyek 3 saya ya. Nah, di bawah URL ini kita print starting process name. Yang mana sini kita akan mengeprint starting process name-nya ya. Mengeprint prosesnya. Lalu di sini ada time slip 3. Yang mana ini waktu menunggunya yaitu 3 detik. Selanjutnya yaitu print exciting process name. Yang mana ini akan mengeprint exciting process name-nya. Atau mengeprint bahwa yang kita start tadi sudah selesai. Selanjutnya ada if name mine. Nah, di dalam sini ada codingan proses with name sama dengan multi processing process. Dalam kurung name sama dengan my function proses, target sama dengan my func. Selanjutnya ada proses with default name sama dengan multi processing dot process, dalam kurung target my function. Nah, di sini maksudnya itu dia akan ke sini nanti, ke def my function-nya ya, targetnya. Selanjutnya ada proses with name start, proses with default name start, proses with name join, lalu proses with default name join. Nah, yang mana proses with name start ini untuk memulai ya, untuk memulai start. Yang ini proses with name join, yaitu untuk joinnya nanti. Join kemana? Oke. Kita coba start ya. Kita coba run. Kita tunggu. Nah, tadi kita kan tunggu selama 3 detik ya tadi ya. Untuk menghasilkan ini. Yang ini. Waktu menunggunya 3 detik untuk selesai. Atau exciting process name. Nah, ini ya hasilnya yaitu starting process name atau start nama proses, yaitu nama prosesnya itu my function process. Lanjut ke starting process name yaitu proses kedua. Nah, tadi ditunggu selama 3 detik. Lalu dia akan exciting process name sama dengan my function process, yang mana ini keluar nama prosesnya ya. Dia akan keluar dari nama proses, yang mana nama proses tadi pertama itu my function process. Nah, ini tadi starting process name-nya dapat dari print ini ya. Print starting process name. Nah, selanjutnya yaitu exciting process name proses 2. Dia juga keluar dari nama proses 2 ini. Dia keluar dari sini. Nah, exciting process name ini dia di print dari ini ya. Print dari exciting process name. Oke. Jadi dia tuh
kamu ngeprint dari dalam ini ya. Dimana tadi URL-nya diambil dari APK proyek 3 saya. Nah, dalam codingan tadi juga, ini bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana ini bekerja ya. Nah, di program utama, proses dibuat menggunakan fungsi target yang sama, yaitu myFunction. Fungsi ini hanya mencetak nama prosesnya saja. Nah, berarti yang kita hasilkan ini benar ya. Dia hanya mencetak nama prosesnya saja, bukan prosesnya. Jadi yang kita tadi cetak pertama itu nama prosesnya my function proses dan proses 2. Nah, berarti nama proses kita ini sudah selesai. Oke. Hasil video kali ini segini saja. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.